Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah majelis ingkang dimulyakaken Allah. Dalu niki kula lan panjenengan sedaya perlu bersyukur saageng-agengipun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten ngantos sak mangke kula lan panjenengan sedaya dipun paringi kesempatan ketemu kalian wulan Dzulhijjah, wulan besar. Wulan Dzulhijjah niki wulan ingkang agung sakmantunipun wulan Ramadan. Wonten ing sanjerone wulan Dzulhijjah niki Allah sampun netepaken syariatipun inggih menika hijrul baiti, nglakoni ibadah haji wonten ing Baitullah. Wulan ingkang mulia, sedaya umat Islam seluruh dunia ngelakoni ibadah haji lan berkorban. Ibadah haji lan berkorban ini merupakan tradisi yang monumental dalam Islam. Wow, dipun sebut kali Gus Doi, ya, Gus Mas Duki, nek berkorban niku dipun syariataken kalian Allah. Berkorban utawi bahasa Arabe tadhiyah. Tadhiyah niku artine menyembelih binatang ternak yang ditujukan untuk taat kepada Allah. Ada dua hal yang perlu kita mengerti dan kita pahami. Yang pertama, an-tadhiyah masyru'atun li ikramil jar wat dhaif. Tadhiyah itu disyariatkan oleh Allah untuk memuliakan tetangga dan tamu. Wat tasadduq 'alal faqiri wal miskin, dan bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin. Yang kedua,
An-tadhiyah masyru'atun lidzikril ibadi bitahqiqi syukri lillahi ala ni'matil hayat. Tadhiyah berkorban niku disyariataken kalian Allah untuk mengingatkan hamba-hambanya supaya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Niki dua hal yang perlu dipahami. Kula mboten badhe cerita tentang Nabi Ibrahim nyembelih Ismail mboten. Niku pun sering dirungokno. Pun apal niku difauci niki. Ya. Kula badhe nyritakake badhe sharing pemahaman apa sih sejatine hikmah berkorban. Ya. Sing pertama niku wau hikmah inna min hikmati tadhiyah annaha masyru'atun li ikramil jari wa dhaif wa tasadduq alal faqiri wal miskin. Jadi berkorban niku disyariataken kalian Allah supaya hamba-hambanya itu memiliki kepedulian terhadap tetangga dan juga orang-orang fakir dan miskin. Syariat niki negesaken nek Islam niku juga mementingkan urusan hidup bermasyarakat dan urusan kesejahteraan bersama. Ya. Kula wangsuli nek Islam niku memperdulikan urusan kehidupan bermasyarakat dan kesejahteraan bersama. Ikramul jar wa dhaif wa tasadduq alal fakir wal miskin, yang dimaksud di sini adalah memberikan makanan kepada mereka melalui menyembelih binatang kurban. Niku syariat niki juga jelasaken nek Gusti Allah niku sampun merintahaken dumateng kawulanipun supaya nginfakaken hartanipun fi mardhatillah, untuk mendapatkan ridha Allah. Mangke wonten ayat sing jelas-jelas niki wonten hubungane kalian hikmah pertama berkorban. Ada surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syati'aka wal abtar. Yang kedua, ada ayat lagi dalam Al-Quran yang berbunyi may yuqridullaha man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Kula jelasaken napa mboten? Ayat
inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Surat Al-Kautsar niki wonten hubungane kali perintah Allah berkorban. Khususnya wonten ing ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dengan benar, wanhar dan berkorbanlah. Niki kaitannya. Ayat niki juga nyambung kalian ayat yang kedua. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ayat niki merupakan perintah Allah untuk menginfakkan hartanya fi mardatillah, di dalam rangka memperoleh ridha Allah. Nggih. Nek artine ngoten man yukridu sapa wong sing gelem ngutangno, kan ya enggak ngoten niku. Angel dipahami tambahan ngoten nggih. Sing gampang dipahami, barang siapa yang mau menafkahkan hartanya fisabilillah atau beramal baik fisabilillah untuk dalam jalan Allah, wa fi ta'atillah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat-lipat atas amal kebaikan yang sudah dia lakukan. Nah, balik malih, jadi syariat berkorban niku li ikramid dhaifi, li ikramil jari wad dhaif. Sapa wae sing gelem mulyakno tanggane, tamune, gelem sedekah nang wong fakire lan wong miskine, Gusti Allah bakal seneng lan ridho marang wong iku. Nek secara matematika wong berkorban niku mboten rugi, tapi malah badi. Niki nalar logika. Ya. Nek nyontono kaya apa sing dilakoni Nabi Ibrahim kanggo nyembelih Ismail. Kira-kira nek Gusti Allah merintah nang sampeyan nyembelih putrane sampeyan ambek nyembelih kambing, sampeyan milih ndi? Kambing. Kambing. Milih sing gak beresiko. Milih kambing. Ngene lho. Nek sampeyan diperintahno Gusti Allah kongkon nyembelih kambing ambek kongkon mbek sedekah, sampeyan milih ndi? Sedekah. Sedekah. Yo milih nyembelih kambing. Padha sedekah. Benten nggih. Tadhiyah kali sedekah mboten sami. Tadhiyah berkorban kali sedekah niku mboten sami. Kula gawe contoh. Nek sampai nyembelih kambing, nyembelih korban sadurunge salat Id, iku hukume sedekah. Mboten korban. Makanya syariate nyembelih korban niku sak marine salat Id. Loh, ya napa nek cara nek sedekah enggak wedhus tapi duit senilai hargane wedhus niku termasuk nyembelih udus tadhiyah napa sedekah? Kalbu sedekah. Mboten tadhiyah. Bab tadhiyah iku kudu ana sing dibeleh. Lah duit masuk duit dibeleh. Nah, dibeleh.
Nah, jadi nek kula jelasaken balik malih nggih. Dadi kula lan kalian Gusti Allah niki dikon syukur mensyukuri nikmat sing Allah paringaken dumateng panjenengan sedaya. Ngene iku napa? Manfaatno kekayaan kita, penghasilan kita, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk ibadah kepada Allah dalam bentuk berkorban. Berkorban itu amal soleh. Berkorban itu merupakan bentuk pelayanan kita kepada Allah yang oleh Allah akan dibalas berkali-kali lipat. Ad'afan katsirah. Kula sambungaken kalian ayat pertama, inna a'toina kal kausar. Al kausar niku napa artine? Wonten sing cemerlang boten? Al kausar. Al kausar niku sesuai penjelasannya Kanjeng Nabi waktu turunnya ayat surat Al Kausar. Al Kausar itu adalah sungai atau telaga, ya, yang sering namanya telaga Kausar, yang ada di dalam surga, yang secara khusus diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di sana nggak dijelaskan, tapi sepertinya Al Kausar itu, telaga itu ada di dalam surga Firdaus. Karena apa? Karena semua umat Islam khalidina fil firdaus. Tadi sudah dibaca ya. Yadkhulunal firdausa khalidina fiha. Mereka abadi kekal di dalam. Nabi Muhammad menjelaskan di dalam telaga Kausar itu ada gedung-gedung yang terbuat dari mutiara dan yakut. Gedung-gedungnya di kanan kirinya telaga itu loh, itu ada banyak gedung yang terbuat dari mutiara dan yakut. Kerikilnya itu juga mutiara dan yakut. Air yang ngerembes di tanahnya adalah minyak kasturi yang baunya sangat wangi. Air sungainya lebih putih daripada air susu, dan rasanya lebih manis daripada madu. Dan di sana ada burung-burung yang lehernya itu seperti leher onta. Kata Nabi, aku nanti akan memakannya. Kata Nabi. Nah, itu gambaran bahwa di dalam telaga Firdaus, di dalam telaga Al Kausar itu ada banyak kebaikan-kebaikan yang membuat orang-orang yang masuk di dalamnya nyaman, tenang, bahagia, dan senang. Kalau panjenengan kepingin boten? Kepingin. Nek kepingin kudu amal soleh. Kudu amal soleh. Niki kula sambungaken malih. Nek panjenengan amal soleh berkorban kanthi ikhlas, ya, bil qalbil mukhlis, Allah akan menggantikan amal soleh kamu itu dengan memberikan kecukupan di akhirat kelak. Yani apa? Ketika kamu semua, kata Nabi, mendatangi telaga Kausar ini. Semoga kita tidak hanya touring saja di sana, tetapi mungkin juga di sana. Seperti kata Nabi Muhammad, jangan touring,
Bahasanya jangan touring, Pak. Kita harus mukim di sana gitu. Isra Mi'raj. No. Lagi. Mangkok. Dia Pak. Langsung Sidratul Muntaha. Nah, jere Gusti Allah sapa sing gelem menafkahkan hartanya ke jalan Allah fi taatillah wa fi mardatillah, Gusti Allah bakal nganti menyenengi akhirat dicukupi segala-galanya, enggak bakal kekurangan. Kalau kita di sana nanti kata Nabi tidak hanya sekedar touring, hanya besok, tetapi selama-lamanya bermukim di sana. Khalidi Nabi. Iya. Amin. Iku jere kan Nabi ini. Loh, tapi Allah masih ada satu orang yang keluar. Itu kan salah satu dari umatku. Kenapa dia tidak masuk di dalam telaga Kausar? Kamu tidak mengerti Muhammad bahwa mereka telah melakukan kesalahan setelah kamu. Ngerti maksudnya? Ojo melakoni maksiat, ojo bangkang ambil perintah Gusti Allah. Sing taat, nek diperintahno amal soleh berkorban, yo berkorban. No. Iku sing dadekno sebab panjenengan saged mlebu swarga wedhos lan saged manggon wonten ing telaga Kausar. Allahumma amin. Mugi-mugi kula lan panjenengan saged ten mriku. Ya. Amin. Tok nek gak ono usaha yo gak kabeh. Kaitane amin lho. Kaitane amin. Oh, alhamdulillah. Amin berarti ono niate. Tenan. Jadi niku wau Gusti Allah bakal diganti. Monggo kula panjenengan sedaya mugi-mugi yo berusaha. Mugi-mugi yo saged berkorban. Ya, saged nyembelih karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ya. Kata Ibnu Athaillah fil hikami, ini kata beliau, ini ahlinya hikam beliau ini, saya hanya meneruskan ya. Innallaha la yuhibbul amalal musytarab wa la yuhibbul qalbal musytarab fal amalul musytarab huwa la yaqbalu wal qalbul musytarab huwa la yaqbalu alaihi. Kata Ibnu Athaillah ini leresan niku Gus. Oh. Tapi semerang nggih maknane nggih. Amal sing mustarok itu apa sih? Amal sing mendua. Bahasa sing gampang dipahami. Amal sing mendua. Napa maksudnya amal sing mendua? Amal sing hanya amal yang di satu sisi dilakukan lillahi ta'ala, tetapi di sisi yang lain lirriyai wal ujbi wa talabil audi. Iku sing amal mustarok, amal mendua, sampeyan cek paham. Nek bahasa Arab amal sing bersekutu, apa iku maksudnya? Ini makna asline. Enggak paham sampeyan nek ngoten niku, nggih. Jadi amal sing mendua, sing tujuane iku ganda. Iku Allah enggak seneng. Iku tandane gak ikhlas. Hati sing mendua juga demikian. Apa artinya? Hati yang mendua al-qalbul mustarab. Al-qalbul mustarab huwa alladhi yakunu fihi hubbud dunya wa hubbul khususiyah wa hubbun ni'amil ukhrawiyah. Hati yang di dalamnya ya ada cinta kepada selain Allah, ya,
Apa cinta selain Allah? Cinta dunia, cinta kehormatan diri, ya, ingin dipuji-puji, ingin dielu-elu, ya, dan cinta terhadap kenikmatan akhirat yang fana. Ketiga ini, hubbus siwallah, inilah yang membuat hati kita tidak bisa ikhlas. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi kudu betul-betul ikhlas kalau beramal soleh. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari situ? Ya, maka bacalah selalu doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala amalan salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ini doanya Nabi Sulaiman, supaya kita ini diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, ya, diberikan semangat terus tanpa ada putus-putusnya, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah, termasuk berkorban adalah dalam melangkah tadi, ya. Yang kedua, lidzikril ibadi bitahqiqi syukrillah ala ni'matil hayat. Setelah itu melakukan amal soleh, ya, melakukan amal-amal kebaikan, tentunya adalah bil ikhlas, dengan ikhlas. Ya. Ikhlas itu menunjukkan bahwa orang itu taat dan takwa kepada Allah, ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wat taqwa hahuna, kata Nabi. Wat taqwa hahuna, ada di dalam hati, ya. Dan takwa itu menjadi dasar bagi seseorang untuk ikhlas di dalam beramal soleh. Buat kula tak balik malih nang penjelasan sing pertama. Jadi kene opo sih Gusti Allah kok merintahno kawulane supaya menafkahkan harta bendanya ke jalan Allah dalam bentuk berkorban? Yang pertama tujuannya yang pertama, musa'adatul jar awil fakir li tawfiri hajatihi ila ta'am, membantu tetangga kita, membantu orang-orang fakir dan miskin untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka akan makanan. Inilah saatnya ketika Allah sudah mensyariatkan pada bulan Dzulhijjah untuk berkorban, dan kita semua merasakan senang dan kegembiraan. Kira-kira sampean wingi mari nampa rong kresek daging wedhus, seneng ta mboten? Seneng. Nggih. Idkhal farah wasurur, tujuan yang kedua. Berkorban itu tujuannya adalah idkhal farah, memberikan, ya, memberikan ketenangan, ya, ketenangan, kebahagiaan, dan juga wasurur dan kegembiraan.
Berikutnya, tujuan yang berikutnya adalah i'tiyadu syahsin ala sakhar. Membiasakan seseorang untuk memiliki sifat dermawan. Kapan lagi kalau nggak momen Idul Adha? Ya. Kapan lagi? Kira-kira kalau nggak Idul Adha, sampean pengen boten berkorban? Aku tak dabahul pakor menyembelih sapi, saya bagi-bagikan ke tetangga sampean. Tahu ono ta? Tahu krungu sampean? Barang mandani ono hebat kok. Hebat banget. Oh iki bulane wulan Dzulhijjah. Nek gak ngono abot rasane. Nek wulan Dzulhijjah berkorban enteng rasane. Nggih. Berkorban niku nggih tadhiyah niku ya abot. Tapi enteng nek ana niate. Abot ning enteng nek ana niate. Nyuwun sewu niki kanggo tulodo ya. Kanggo tulodo kangge panjenengan sedaya tulodo apik, boten kepingin riak, boten kepingin dipuji dan sebagainya. Alhamdulillah kula ngantos sak mangke diparingi Gusti Allah saged kurban bertahun. Niku minangka kendaraan kula mangke supaya saged mlebu swarga lan juga sambang mukim nang Telaga Kausar. Ayo sareng-sareng. Caranya yuk nopo diniati penwulan ya, penwulan gajiane dientet 1.000 dilebokno dompet. Ibu gak ero, ya kan? Dilebokno dompet. Engko oleh rezeki wulan ngarep maneh dientet 150. Dilebokno maneh tahun ngarep Bu. Aku tahun dikorban. Lah duit kok ndi? Aku duit. Senenge setengah mati. Niku niat, nek sampean gak ana niat gak kira iso nyelengi, gak kira iso korban, sak teruse. Nah, mau sampean tak takon sampean kepengin mboten mlebu swarga Firdaus manggon nonton Telaga Kausar. Nek dalane nang kono gak sampean lakoni. Abot tapi enteng nih ono niate belajar. Makanya saat ini kata termusola niku tiang-tiang direkrut korban iku modelnya nyelengi 50.000, 100.000, pokoknya sak longgare rezeki ya. Mungkin nek wayahe pas ambek ongkose kena gawe tuku wedhus baru budal berkorban, niat berkorban. Ya gak ngono, gak dipaksa, boten kelakon. Ayo, setuju ya, semangat tahun ngarep kurban. Insyaallah. Napa biung jamaah Padepokan Sunan Kalijaga apa nang asmara kondi ya napa? Pimpinan Tahun ngarep lho ya. Pimpinan ini. Nah, ya iya. Pimpinane kudu iso dadi teladan lho ya. Pokoknya mboten korban gaib. Niki ngajak apik ya. Wah niki dalane oleh ridhone pangeran. Oleh ridhone pangeran. Kira-kira nek sampeyan dikongkon korban melendi siji korban sapi situk ambek wedhus situk. Wedhus sapi situ. Wedhus situ, Pak. Hah? Wedhus sapi. Wedhus 35. Sapi somo. Ngene iku wau lho nggih. Amal soleh iku amal soleh niku mboten didelok teko
apik larange. Gedhe cilike, sing penting takwa, ikhlas. Nggih. Niku wau innallaha la yanduru ila asadikum wa suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Yang penting takwa taate panjenengan nang Gusti Allah niku. Niki ajarane Al-Hikam Ibnu Athaillah ngoten nggih hikam. Nggih niku kula diantuk-antuki berarti leres. Kalau ngaji titik tapi suwe. Ngaji titik tapi suwe. Berikutnya ini si pertama mangke. Jadi tujuannya Gusti Allah itu merentahno ikramul duyuf, ikramul jiran. Tujuannya imkanu saksin min naili ziyadatil khairi min amali, memungkinkan atau mendorong seseorang untuk mendapatkan kebaikan yang terus bertambah dan terus bertambah. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna ada bilasatin. Nek gelem syukur bakal ditambahi terus keapiane. Tapi nek kufur ambek nikmate bakal dikurangi. Duwe akeh tapi loro awake ngri-ngrian gak sehat. Iso ngrasakno enak? Gak iso. Niku. Selanjutnya penjelasan tentang yang kedua ya, syariat tadhiyah, yaitu annaha masyru'atun li dzikril ibadi bi tahqiqi syukri lillahi azza wa jalla. Yang pertama tujuannya adalah i'tiraf bi ni'matillah wasti'maluha fi ta'atihi, yakni mengakui semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan selanjutnya menggunakan kenikmatan itu untuk taat kepada Allah. Harta benda kita adalah nikmat dari Allah, kehidupan kita adalah nikmat dari Allah. Kenapa tidak kita gunakan? Ya. Kalau kita tidak mau menafkahkan ini, maka kita termasuk orang-orang yang rendah dan hina. Sedikit saya ingin menjelaskan penjelasan Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubinya ketika menafsirkan ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Jadi ayat niki diturunkan di Mekah. Ayat ini di mana tradisinya orang-orang Arab pada waktu itu banyak sekali orang-orang itu yang membenci mencemooh Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, mereka ini terbiasa bakhil dan pelit. Bin medit, bin demit. Niki, jadi begitu ayat ini turun, kata Imam Qurtubi ada 3 golongan. Ini rata tahu betul apa nggih? Alhamdulillah. Pertama, golongan pertama adalah golongan orang-orang yang rendah dan hina. Mereka ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah fakir, dan Allah membutuhkan mereka. Dan mereka menyatakan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang kaya. Sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang bodoh.
orang-orang yang tidak memahami kebenaran. Ya. Inilah yang dikatakan di dalam surat ketiga, inna syani'aka wal abtar. Orang-orang yang membenci, orang-orang yang tidak menerima kebenaran dari Nabi Muhammad, dia ini keluar dari umatnya Nabi Muhammad. Mereka ini jauh dari jalan kebenaran. Itu yang disebut wal abtar. Mereka adalah orang-orang yang terputus. Ini orang yang rendah dan hina, ya, di mata Allah. Yang kedua, golongan orang-orang yang tidak mau melaksanakan taat kepada Allah. Mereka ini tidak mau membantu kepada sesama. Mereka ini lebih mencintai dunia, lebih mencintai hartanya daripada mencintai Allah. Sesungguhnya mereka ini juga orang-orang yang tersesat. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang mau bertaat kepada Allah dan dia segera melaksanakan perintah Allah, yakni apa? Menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini hubungannya kalian syariat berkorban. Bahwa berkorban itu adalah amal soleh yang dilakukan lillah, hanya untuk Allah. Wa fi ta'atillah, wa fi hubbillah, wa bi qalbin mukhlisin, dan dengan hati yang ikhlas. I'tirafun ni'mah wasti amaluha fi ta'atillah. Yang kedua, tujuan daripada disyariatkannya berkorban ini untuk mengingatkan kepada hamba-hambanya supaya hamba-hamba itu imannya dan takwanya menjadi semakin meningkat. Wasilatun li ziyadatil iman wa taqwa. Yang berikutnya, wasilatun li qabulil amal wa li husuli mardatillah. Taatillah, berkorban itu sebagai sarana untuk diterimanya amal dan juga untuk mendapatkan ridha Allah. Dan berikutnya, berkorban bisa menjadi dafi'atun ila maudi rahmatillah, bisa menjadi penyebab untuk semakin berlebih rahmat yang Allah berikan kepada orang yang mau melakukan amal soleh tadi. Dan berikutnya lagi, tadhiyah jalibadun lidukhuli fi ibadillahi sholihin, ya, dapat menarik, ya, seseorang untuk menjadi golongan orang-orang yang soleh dan untuk menjadi penghuni-penghuni surga Allah kelak nanti. Itulah inti dari syariat berkorban yang harus kita pahami dengan benar dan harus kita mengerti lalu kita laksanakan, ya. Jadi kita tidak akan mungkin dimuliakan oleh Allah nanti kelak, ya, di akhirat. Tidak akan mungkin kita dimuliakan oleh Allah kalau kita sendiri nggak memuliakan tetangga-tetangga kita. Kita tidak akan diberikan kelebihan, kecukupan makanan kalau kita tidak pernah memberi makan kepada orang-orang selain kita. Mumpung masih ada kesempatan, ayo
kita berusaha dengan niat. Kata Nabi, nek sampeyan gak iso tuku wedhus, misalnya ghonamun wedhus, ya, wedhus sing umure setahun. Ghanam niku wedhus sing umure setahun, gak apa-apa. Wedhus sing umure 6 bulan gak apa-apa. Namanya mais. Ya. Jadi Nabi ketika ada sahabat, dia itu menyembelih mais, ya, kambing yang usianya masih 6 bulan, itu Nabi memperbolehkan, nggak apa-apa, ya, tapi dengan syarat walaupun 6 bulan, 6 bulan, tapi kambingnya gemuk, ya. Jangan umurnya sudah 1 tahun, tapi wedhuse engkri-engkrian, ya gak apik. Sing jenenge binatang korban itu kudu sing apik, lemu, ganteng, bersih, kan gitu. Itu jenenge udhiyah hasanah, binatang korban yang baik, ya seperti itu. Ya. Gak apa-apa, 6 bulan, yang umur 6 bulan juga gak apa-apa, tapi umumnya kan setahun gitu loh, ya. Umurnya setahun, utane kalau sing wis poel, ya. Niku carane ayo nyelengi, gak iso tahun iki tahun ngarep. Sing penting sampean wis iso berkorban. Engko nek wis keterusan ketagihan, insyaallah Gusti Allah bakal ngekeki gampang rezeki. Jadi pun wedi sampean gak iso mangan, sampe niati. Niatnya saudara, aku tahun ngarep tak korban lillahi ta'ala. Allah maha pemberi rezeki, Allah merazak. Insya Allah sama rezekinya dikai gampang. Sehingga tahun ngarep, wah aku tak korban mana rek ben rezekiku tambah double ping pindho. Menit tak korban mana rek ben tahun ngarep rezekiku double ping 3. Loh, nek tambah akeh lah ya balesane Gusti Allah tambah akeh. Wa yuda ifahu lahu ata'afan kasira, gak terbatas. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi pitedah, diparingi manah ingkang betul-betul sadar, ya, bahwa untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik, menyenangkan, bahagia nanti kelak, bahwa harus ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ini ibaratnya adalah uang kita. Kalau kita mau beli sesuatu, kita harus ada sesuatu yang kita tukarkan. Kan gitu. Pengen mlebu swarga tapi gak nglakoni apa-apa. Ya degokno sampe nang neraka. Kan gitu. Ya. Kudu. Jadi sak titik-titik kaya apa wis berusaha iki kanggo sanguku. Isokku sakmono tapi tetep iku mau lho ya. Dongane Nabi Sulaiman sampean gawe bendina Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala amalan shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sati. Sampai waca terus mari salat. Insyaallah siji ya ta, sampean iso amal soleh. Anane iso amal soleh nek sampean dikei kecukupan rezeki, gak ngono sih. Ya, sebabnya ngono. Sampean dikei iso korban, ya sampean dilancarno rezekine. Gak mungkin gak nek Gusti Allah wis ngridani. Nek wis ana niat nek kene tik ngono, pantang mundur. Ya, itu yang harus dikejar. Iya mau carane
sama oleh bayaran ngendit saya gak tahu dilepokno dompet ngendit 100.000 ngendit tapi ini tapi ini aku ngendit kok kanggo korban kanggo ibadah nang Gusti Allah gak apa-apa nek gak ngono gak ngendit gak dadi sampean ya, makanya iki ngendit apik tadi ini ngono lho ya pun niku mawon ingkang saged kula sampaiaken supados dados piwulang sae kangge kula lan panjenengan sedaya ugi saged dados migunani lan manfaati kangge kula lan panjenengan sedaya. Hadihi ta'limatuna wa muhadaratuna wa barakallahu lana fiha wa rahimanallahu biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.